Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rida Nursaib Salim. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika berorganisasi. Eh, saya sudah membaca beberapa artikel dan saya sudah memahami beberapa artikel. Jadi bisa dibilang saya baru memahami 80% tentang materi ini. Oke, lanjut. Saya akan memaparkan materi tentang etika berorganisasi dengan apa yang sudah saya baca dan saya ketahui. Jadi pada intinya etika berorganisasi adalah pedoman atau sikap perilaku dan nilai moral yang harus diterapkan oleh anggotanya. Organisasi ini bertujuan agar hubungan kerja berjalan dan tertib. Jadi adanya organisasi itu untuk mencapai sebuah tujuan dengan bersama-sama dan bekerja sama agar lebih terstruktur. Itu yang saya ketahui. Lalu etika ini membantu menjaga kepercayaan, kerjasama dan tujuan organisasi, seperti apa yang saya katakan tadi. Lanjut, contoh etika berorganisasi menurut saya itu banyak ya. Tapi yang saya ketahui dan saya tahu itu ada beberapa, yaitu bersikap jujur dan bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya dalam melaksanakan tugas organisasi kita tuh harus bersikap jujur dan bertanggung jawab juga. Nah, contohnya seorang bendahara melaporkan keuangan organisasi dengan jujur tanpa mengurangi atau menambah dana. Nah, intinya transparansi itu adalah bentuk tanggung jawab dari sebuah organisasi. Tanpa adanya transparansi, organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik karena kita nggak tahu benarnya kayak gimana dan kita nggak tahu kurangnya dari mana. Jadi transparansi itu menurut saya sangat penting. Lalu lanjut, adapun menghargai pendapat orang lain. Contohnya saat rapat, setiap anggota diberi kesempatan berbicara dan tidak dipotong atau diejek. Jadi, organisasi yang baik adalah organisasi yang memberi ruang kepada setiap anggota atau siapapun itu yang mau memberikan statement tanpa adanya pengecualian, tanpa adanya ya maksud saya misal nggak ada orang yang boleh ngasih statement atau nggak dikasih ruang gitu. Nah, itu organisasi yang salah banget gitu menurut saya. Lalu menjaga kerahasiaan organisasi, dapur organisasi gitu. Maksudnya kita itu harus emang menjaga dapur kita. Nggak boleh sampai orang lain juga tahu gitu tentang dapur kita. Nah, yang saya pahami dan yang saya ketahui tentang organisasi, ketika kita mempunyai suatu topik pembicaraan yang memang harus kita saja yang tahu, sedangkan orang lain atau organisasi yang lain jangan tahu, ya kita harus menjaga rahasia itu. Lalu tentang bekerja sama dan saling membantu antar anggota. Contohnya, jika ada anggota yang trouble atau anggota yang sedang bermasalah, ya kita harus bantu. Selanjutnya, ada pun menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, ini yang saya bukan tekankan, ini yang saya alami dan saya pahami dan saya rasakan juga. Kepentingan pribadi di dalam sebuah organisasi itu sangat-sangat tidak, apa ya, intinya saya nggak setuju karena adanya organisasi itu bukan untuk pribadi atau kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi kita mencapai sebuah tujuan, karena kalau sendiri kan susah, makanya dibentuklah organisasi
untuk mencapai tujuan tersebut bersama dengan bekerja sama tanpa adanya kepentingan pribadi. Nah itu. Selanjutnya, jadi untuk materi etika berorganisasi yang saya pahami dan saya baca, kesimpulannya ialah etika berorganisasi merupakan pedoman moral dan perilaku yang mengatur bagaimana setiap anggota bersikap dalam organisasi tersebut. Dengan menerapkan etika, hubungan antara anggota menjadi harmonis, kerjasama berjalan baik, dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan penuh tanggung jawab. Jadi pada kesimpulannya, yang saya sebutkan demikian, dalam berorganisasi kita tuh harus benar-benar mengesampingkan kepentingan pribadi dan menjunjung tinggi dan lebih mementingkan kepentingan bersama, karena organisasi itu intinya kebersamaan, bukan personal gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.